Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, topik yang akan dibicarakan berkaitan dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu apa? Pemecahan masalah dalam topik ini adalah tentang bagaimana proses dan strategi memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah. Dan masalah di sini bukan sebagai suatu pendekatan. Jadi topik yang dibicarakan bukan pendekatan pemecahan masalah, tetapi lebih pada suatu proses strategi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, konteks masalah yang akan dibuat di sini adalah masalah matematika. Apa itu masalah? Masalah dalam pembelajaran matematika itu dapat berupa soal. Dan soal sendiri itu bisa saja menjadi masalah bagi seseorang. Tetapi bisa juga itu bukan masalah bagi orang lain. Contohnya, ketika kita menemukan soal 5 kali 4, mungkin bagi kita orang dewasa tidak menjadi masalah mengerjakan 5 kali 4. Tetapi bagi anak kelas 1 SD, ini menjadi sebuah masalah. Lalu ada keinginan dari seseorang untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi perlu adanya keinginan dari seseorang untuk menyelesaikan masalah itu. Dan jika ada soal yang bagi seseorang itu tidak segera diselesaikan, namun jika ia tidak ingin berkeinginan untuk menyelesaikan, maka soal itu juga bukan menjadi suatu masalah. Nah, masalah itu dalam konteks ini adalah soal matematika. Dan soal itu dibagi menjadi dua, yaitu soal sebagai latihan dan soal sebagai masalah. Kapan kita tahu bahwa soal itu sebagai latihan? Ketika kita sudah mengerti cara atau prosedur dalam menyelesaikan soal tersebut. Sudah tahu dalam menyelesaikan soalnya, sudah tahu prosedurnya dan caranya. Itu artinya soal itu hanya sebagai latihan. Tetapi soal itu sebagai masalah bila kita belum tahu cara ataupun prosedur dalam menyelesaikannya. Jadi apabila cara atau proses menyelesaikan soal tersebut belum diketahui dan yang bersangkutan harus punya keinginan untuk menyelesaikannya, maka itu disebut sebagai soal yang sebagai sebuah masalah karena ingin menyelesaikan dan belum tahu cara maupun prosedurnya. Nah, langkah yang ingin ditekankan di sini adalah langkah dari Polya. Langkah yang pertama adalah masalah, memahami masalah, itu dalam konteks ini soal, menyusun perencanaan, langkah yang kedua, melaksanakan rencana dan melihat ataupun memeriksa. Langkah yang pertama itu kita memahami soal. Menurut Polya, memahami soal itu seperti apa? Yang pertama, apakah semua soal yang ada dalam soal kita itu memahami atau tidak? Jadi soal itu tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi sampai pada titik kita mengerti kata yang ada di dalam soal. Lalu yang kedua, katakan isi soal dengan kata-kata sendiri. Baik, kita mampu untuk membuat kata-kata kita sendiri setelah kita membaca soal.
atau bisa diartikan menerjemahkan dengan kata-kata kita sendiri begitu. Lalu yang ketiga, apa saja yang ditentukan dalam soal tersebut? Apa yang ditentukan atau apa yang diketahui, lalu apa yang ditanyakan, yang keempat, lalu bisa jadi informasi apa saja yang kurang dan tidak diperlukan. Nah, ketika kita melakukan hal-hal dalam 5 poin di sini, itu artinya kita sedang memahami masalah. Jadi memahami masalah tidak hanya berhenti pada kita membaca, tetapi kita benar-benar tahu makna dari soal yang dimaksud. Tahu makna kata dalam soal, dan bahkan bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Itu artinya kita sudah di tahap yang memahami. Lalu langkah yang kedua, kita menyusun rencana. Nah, menyusun rencana itu artinya kita harus dapat menentukan atau memilih strategi untuk menyelesaikan masalah. Jadi memilih strategi yang pas. Lalu rencana yang ketiga, menyusun rencana. Langkah dalam menyusun rencana ini ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa mencari pola yang sesuai, mencari soal-soal yang mungkin mirip dengan soal itu, atau kita bisa menyederhanakan soal itu untuk keadaan khusus yang diperkirakan dapat menuju pada pemecahan masalah atau pemecahan soal. Atau kita bisa membuat tabel dari ketentuan-ketentuan di dalam soal. Kita bisa membuat diagram dari ketentuan dalam soal, atau kita bisa menggunakan penalaran langsung, penalaran tidak langsung, lalu mencari dan menerapkan rumus yang sesuai, menuliskan persamaannya, ataupun membuat dugaan dan memeriksa kebenarannya. Bisa juga bekerja mundur ataupun mengidentifikasi bagian-bagian yang menuju pada penyelesaian keseluruhan. Nah, ketika kita melakukan tahapan-tahapan dalam penyusunan, dalam ini ya, di poin-poin ini artinya kita sedang menyusun rencana. Jadi silahkan, ada yang mencari dengan pola, ada yang mencari dengan tabel, diagram, apapun bisa. Itu merupakan bagian dalam menyusun perencanaan. Lalu langkah yang ketiga adalah melaksanaan yang telah direncanakan. Jadi melaksanakan apa yang telah direncanakan, itu seperti apa saja, yaitu melakukan implementasi. Apa yang sudah diputuskan, lalu menyelesaikan. Dalam menyelesaikan selalu menjaga ketelitian, baik dalam menulis maupun menghitung, lalu memeriksa setiap langkah dalam perencanaan yang telah dipilih. Jadi harus diimplementasikan apa yang sudah kita rancang pada langkah yang kedua. Lalu langkah yang keempat adalah melihat dan memeriksa kembali. Jadi kita perlu mencocokkan hasil penyelesaian dengan ketentuan yang ditanyakan dalam soal, dicocokkan. Lalu mencari ada cara lain tidak, ada kemungkinan cara lain tidak dalam menyelesaikan masalah atau soal di situ. Lalu dicari juga apakah ada kemungkinan untuk mengembangkan soal tersebut menjadi soal yang lebih umum, yang memiliki kemiripan pemecahan atau cara pemecahan yang berlainan. Jadi kita bisa mencocokkan dari ketentuan yang ditanyakan,
Lalu mencari apakah ada cara yang lain, begitu ya, alternatif yang lain. Lalu atau ada kemiripan dengan pemecahan yang lainnya. Itu artinya kita melakukan langkah memeriksa kembali atau melihat kembali begitu. Nah, bila dibuat dalam bentuk bagan itu seperti ini. Soal-soal itu dalam kehidupan sehari itu diterjemahkan di dalam soal atau model kalimat matematika. Lalu kita mencoba untuk menyelesaikan model itu, lalu dicoba diinterpretasikan. Lalu dijawab, lalu kalau sudah kita menjawab, kita periksa kembali. Kaitannya dengan konteks di sini adalah apa yang tadi menjadi permasalahan di awal begitu. Lalu contohnya penerapan pemecahan masalah Polya. Nah, ini ada contoh. Ada bulatan-bulatan ini sebanyak 6 berbentuk segitiga. Tempatkanlah angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 dalam lingkaran-lingkaran pada gambar 4.1 sehingga, atau gambar di sebelah ini ya maksudnya ya, sehingga jumlah ketiga bilangan pada setiap sisi ini bernilai 12. Jadi maksudnya apa soal ini? Langkah yang pertama kita pahami masalahnya dulu. Jadi maksudnya apa memahami masalah dalam konteks soal ini? Kita lihat dulu bahwa ternyata ada bilangan 1 sampai dengan 6. Lalu diminta untuk mengisi dalam lingkaran-lingkaran ini sehingga setiap sisi dari segitiga ini 12. Jadi sisi yang ini 12, sisi yang alas 12, sisi samping juga 12. Nah, maksudnya adalah masing-masing itu jumlahnya 12. Nah, langkah yang kita lakukan ini artinya kita sedang memahami suatu masalah, suatu soal begitu ya. Kita terjemahkan dengan bahasa kita sendiri. Lalu yang kedua, langkah yang kedua adalah merencanakan pemecahan. Secara acak, kita mencoba untuk mengisi lingkaran dengan angka. Jadi, kita coba isi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya diperiksa apakah jumlah pada setiap sisi ketiga sama dengan 12. Kita coba-coba dulu, kita masukkan. Kalau misalnya di sini 1, lalu kalau di sini 2, kalau di sini 6, misalnya begitu. Apakah jadi 12? Nah, bagian itu artinya kita sedang merencanakan pemecahan. Lalu bagian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Kita mencoba-coba mengisi lingkaran dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Serta memeriksanya sehingga diperoleh jumlah bilangan pada setiap sisi adalah 12. Jumlah sisi yang kanan 12, yang bawah 12, yang kiri 12. Nah, kita mencoba-coba mengisi lingkaran-lingkaran di sini juga. Itu artinya kita melaksanakan rencana. Kalau tadi sebelumnya baru merencanakan ya. Nah, ini ya, secara acak kita juga mencoba, tetapi ketika kita melaksanakan rencana itu sudah sampai pada kita mencari jumlahnya yang 12 begitu. Mencoba-coba tetapi sambil menentukan jumlahnya 12. Oh, ternyata kalau 4 ditambah 2 ditambah 6 itu 12. Lalu 5, 1, 6 itu juga 12. 4, 3, 5 itu juga 12. Nah, langkah yang keempat adalah melihat atau memeriksa kembali. Kalau kita sudah, kita perlu untuk melihat kembali, lalu memeriksa kembali jumlah bilangan-bilangan pada setiap sisinya. Apakah betul 12, ini 12, atau
12 tidak. Nah, itu perlu melihat kembali secara ulang begitu. Lalu penerapan langkah pemecahan masalah polia yang lain. Misalnya kita punya contoh yang lain. Ketika ahli matematika Carl Gauss masih kecil, gurunya meminta untuk menghitung 100 bilangan asli yang pertama. Dalam benak guru, siswa akan lama mengerjakannya. Tetapi ternyata Gauss dengan cepat dapat menjawabnya dengan benar. Apakah Anda dapat menjawabnya dengan benar? Nah, caranya adalah kita menggunakan langkah polia, memahami masalah. Apa yang menjadi permasalahan di situ adalah 100 bilangan asli pertama itu berapa, begitu ya jumlahnya. Bilangan asli itu apa? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 100. Nah, itu kalau dijumlahkan berapa nilainya begitu. Nah, lalu langkah yang kedua, mencoba mencari strateginya. Ternyata ada strategi, yaitu kalau 1 ditambah dengan 100, 2 ditambah dengan 99, 3 ditambah dengan 98, dan seterusnya sampai pada di tengah nanti 50 tambah 51. Dan ternyata hasilnya itu masing-masing sama, ada kesamaan. 55 tambah 51, 101, 98 ditambah dengan 3, 101, 99 ditambah dengan 2, 101, 100 ditambah dengan 1, 101. Nah, ini dijumlahkan semua. Nah, penjumlahan ini hasilnya ternyata ada sebanyak 50 kali begitu ya. Ternyata ada 50 kali dikali 101 ada 50, maaf 5050. Nah, kita juga bisa menggunakan tabel dalam melaksanakan rencana di sini. Langkah yang ketiga, selain kita jumlahkan, kita juga bisa melihat tabel. Ini ya, penjumlahan 100 bilangan asli. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 100. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 5.050 gitu. Nah, kalau sudah, baru kita sudah dapatkan ini, kita periksa kembali. Pola dari penjumlahan dari suku, 1 suku, 2 suku, 3 suku, dan seterusnya begitu. Baik, lalu berikutnya adalah strategi apa yang perlu kita lakukan dalam pemecahan masalah. Untuk menyelesaikan masalah, ada banyak strategi. Contohnya di sini disebutkan yang pertama adalah bisa dengan mencari pola dari ketentuan dalam masalah atau dalam soal. Kalau sudah, yang kedua kita bisa membuat dugaan jawaban soal. Kita buat dugaan jawaban, lalu kita cek kebenarannya. Kita juga bisa membuat gambar, diagram, tabel dari ketentuan soal. Atau kita juga bisa menggunakan satu variabel dan membentuk model matematika dari ketentuan yang ditanyakan. Membuat daftar yang terorganisasi dari ketentuan dalam soal, lalu bisa memilih dan menerapkan rumus yang sesuai, menyelesaikan soal dengan penalaran langsung, dan juga bisa dengan bekerja mundur, misalnya begitu. Nah, kita lihat bersama, penemuan pola itu yang terpenting adalah kita tahu clue. Clue-nya apa atau kata kunci dari kejadian-kejadian tersebut. Baru kita bisa memecahkan masalah. Dalam matematika, penemuan pola itu menggunakan penalaran induktif dan juga dapat dengan dugaan sebagai kesimpulan. Jadi kalau penalaran induktif itu pembuktiannya dengan cara dugaan, ditarik kesimpulan dari berbagai
contoh-contoh ya. Jadi bisa saja nanti bisa dilihat dari pengertian penalaran induktif begitu. Lalu kalau dalam matematika penalaran induktif itu perlu dibuktikan secara deduktif. Deduktif itu pembuktian aksioma dengan menggunakan beberapa pengertian, definisi begitu. Ataupun dengan teorema begitu dan sebagainya. Jika kesimpulan itu tidak benar, maka kita cukup menunjukkan dengan sebuah contoh yang disebut contoh kontra. Jadi kita perlu menunjukkan juga kalau memang kesimpulan itu tidak benar dengan menggunakan contoh kontra. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Strategi pemecahan masalah dengan mencari pola. Seperti apa? Misalnya, berapa banyak semua persegi dengan ukuran yang sama atau yang berbeda pada gambar papan catur di bawah ini. Ini sebagai soalnya, begitu ya, permasalahannya. Lalu tetap menggunakan folia. Yang pertama, memahami soal. Bahwa pertama kita harus memahami arti persegi dulu. Selain itu, beberapa persegi dengan ukuran yang sama dan beberapa persegi dengan ukuran yang berbeda. Persegi dengan ukuran yang berbeda adalah persegi dengan ukuran 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, dan sampai 8 kali 8. Jadi ada yang 1 kali 1, 1 kotak. Ada yang 2 kali 2 berarti 2 kotak. Begitu ya. Lalu ada yang 3 kali 3 berarti ya ke bawah 3, mendatar juga 3 begitu. Dan seterusnya sampai kita peroleh bahwa ini adalah 8 kotak dan 8 kotak. Sehingga 8 dikali 8. Nah, inilah disebut dengan memahami masalah. Lalu berikutnya kita membuat strategi. Melakukan strategi penyederhanaan mulai dari gambar 1 kali 1 lalu sampai gambar 8 kali 8. Nah ini ya, menyederhanakan, membuat strategi. Yang satu kotak ada berapa banyaknya? Kalau 4 ada berapa? Kalau 6, maaf, kalau 9 ada berapa? Kalau 16 berapa jumlahnya? Begitu. Dan seterusnya sampai 8 kali 8. Nah, strategi ini juga bisa dibuat dalam bentuk tabel begitu ya. Lalu kita bisa tuliskan di sini. Yang satu kotak berapa banyaknya perseginya. 2 kotak berapa banyaknya? Oh, ternyata 4, 1, 5 begitu. Yang kalau 2 kali 2 seperti ini, itu satunya ada 4. Kalau 2 kali 2-nya ada 1. 3 kali 3-nya tidak ada, begitu maksudnya. Lalu dan seterusnya. Kalau sudah, kita melaksanakan rencananya, yaitu dengan mencari jumlahnya. Nah, di sini ada 4 kali 4, yang terakhir di sini tinggal 16 tambah 9 tambah 4 tambah 1. Hasilnya adalah 30. Begitu. Karena ini 16 yang punya, karena ada 4 kali 4, yang persegi 1 kali 1-nya ada 16, persegi 2 kali 2-nya bisa dihitung begitu ada 9. Lalu nanti kalau yang 3 kali 3 begitu ada 4. Dan yang 4 kali 4 itu hanya ada 1. Sehingga di sini ada 30 begitu. Nah, itu artinya kita melaksanakan rencana. Kalau sudah kita periksa apakah betul bahwa cara yang sistematis sehingga memperoleh data yang banyaknya semua persegi pada papan catur berukuran 8 kali 8. Nah, pemeriksaan ini dilakukan pada langkah yang keempat. Jadi memperhatikan cara berhitungnya kembali begitu. Nah, ini artinya apa? Langkah seperti ini disebut dengan menyederhanakan
pola. Jadi menyederhanakan lalu mencari sebuah pola di situ. Oke, kalau sudah, contoh yang berikutnya adalah bisa dengan pemecahan masalah dengan menduga secara sistematis. Jadi seperti ini, contoh tadi sudah ada. Kalau kita punya bulatan 6, lalu kalau masing-masing diisi 12, di setiap sisi-sisinya begitu, maka yang kita lakukan adalah memahami dulu ya, tadi sudah memahami dulu bahwa jumlah di kanan dan samping kanan, kiri, dan alas ini 12. Lalu langkah yang kedua adalah merencanakan. Perencanaannya agak sedikit berbeda karena ini kita ingin menunjukkan bahwa strategi pemecahan masalah dengan menduga secara sistematis begitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan jika langkah 1 bagaimana? Jika 1 ditempatkan di pojok, lalu bagaimana? Kalau 2 yang ditempatkan di sini, 3 yang ditempatkan di sini, dan 5 di sini bagaimana? Begitu. Apakah ada kemungkinan akan 12 begitu ya? Nah, ini karena tidak ada gambar keterangan gambarnya, saya hapus saja ya. Nah, begitu maksudnya. Jadi ketika kita ambil penempatan 1 di atas, maka yang kanan dan kiri itu harus nilainya 11 dan 11 begitu. Karena nanti 11 ditambah 1 nilainya 12. Begitupun ketika kita menempatkan 2. Kita harus melihat bahwa di kiri juga harus nilainya 10, di kanan juga 10. Sehingga 10 kalau ditambah dengan yang di atas itu menjadi 12. Begitupun juga dengan 3 misalnya begitu. Kalau 3 artinya ya jumlah di sebelah kanannya harus 9 begitu. Karena 9 tambah 3 hasilnya adalah 12. Begitupun yang di sebelah kiri. Nah, lalu yang berikutnya kalau kita menempatkan 5. 5 itu juga bisa ternyata harus sebelah kanan dan kirinya berjumlah 7 begitu ya. Sehingga 7 tambah 5 itu 12. Nah, inilah disebut kita melaksanakan rencana. Lalu kalau sudah, kita bisa periksa kembali hasilnya, bisa kita periksa. Nah, langkah di sini disebut langkah sistematis begitu. Karena dia di sini apa namanya? Dengan cara menduga. Dengan menduga secara sistematis. Lalu berikutnya, strategi berikutnya, kita juga bisa menggunakan tabel. Jadi misalnya di sini ada masalah soal berkaitan dengan cara menukar uang 2.500 dengan uang 100-an, 500-an, dan 1.000 rupiah. Bagaimana? Nah, sama langkahnya kita gunakan Polia, tetapi yang membedakan adalah ada tabel begitu ya di sini maksudnya ya. Jika 25.000 itu bisa ditukar dengan berapa ratusan dan 500-an begitu. Jadi dibuat tabel. Nah, kalau ada tabel-tabel di sini artinya strategi penggunaan tabel begitu. Lalu penggunaan penalaran. Nah, bisa juga strategi dalam bernalar. Ini juga sama, sebetulnya sama karena kita menggunakan Polia, mulai dari memahami soal, menyusun perencanaan, lalu melaksanakan rencana, lalu yang terakhir memeriksa kembali. Nah, untuk yang penalaran langsung ini, itu agak sedikit berbeda ya. Perbedaannya menggunakan nalar begitu ya. Nah, misalnya di sini ide menggunakan kalkulator untuk mengalihkan bilangan-bilangan asli berturutan. 1, 2, 3, 4 kali 5 dan hasilnya adalah 120. Terdapat satu angka 0 di bagian akhir kalinya.
ia mencoba mengalihkan lagi 1 sampai dengan 10, yaitu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ternyata hasilnya 36, 3.628.800. Nah, yang disoroti di sini ada 2 angka 0. Ia bertanya berapa hasilnya kalau pengalihannya sampai 100, berapa banyak nolnya gitu ya. Nah, di sini ternyata menggunakan faktorial, 100 faktorial. Nah, ini nanti ketika bicara tentang peluang begitu ya, nanti ada faktorial. Lalu menyusun rencananya, yaitu dicoba banyak angka 0 dari 100, dan ternyata di sini dicari, disusun dulu rencananya dengan menggunakan faktorial dari 100, lalu dilaksanakan artinya diimplementasikan apa yang menjadi perencanaan tadi, banyaknya faktor 5 dalam 100 faktorial dengan ada kelipatan 5, lalu dari bilangan kelipatan 5 ada bilangan yang memuat 2 faktor. 5 yaitu 25, 50, 75, dan 100. Jadi banyak faktor 5 dalam 100 adalah 24. Nah, karena banyaknya faktor 2 dalam 100 lebih dari 24, maka banyaknya 0 dalam hasil 100 adalah 24. Begitu. Lalu diperiksa apakah betul atau tidak. Nah, ini namanya bernalar. Karena 5 pangkat 3 adalah 125, maka tidak mungkin ada bilangan asli kurang dari 101 yang mempunyai 3 faktor 5. Banyaknya faktor 2 adalah 100. Jelas lebih dari 24. Karena banyaknya bilangan genap saja dan tidak lebih dari 100 ada 50. Nah, ini juga merupakan contoh bagaimana bernalar ya. Itu kalau yang belum paham faktorial ya nanti bisa lihat pada peluang, materi peluang begitu. Tetapi prinsipnya adalah bisa kita memecahkan dengan cara bernalar begitu ya, penalaran langsung. Lalu kita juga bisa menerapkan rumus. Jadi misalnya ini ada korek api, lalu di sini ada 67 korek api untuk membentuk bangun persegi. Pada suku terakhir dari barisan seperti gambar ini. Jadi kita bentuk dulu, lalu berapa banyak batang korek api yang diperlukan untuk membentuk suatu suku dari barisan tersebut. Nah, jumlah dari korek api ini berapa begitu. Nah, kita bisa memahami soal, menyusun rencana. Nah, memahami soalnya tadi berkaitan dengan batang dari korek api, lalu menyusun perencanaannya adalah kita bisa mencari dengan menggunakan barisan aritmatika. B-nya 3, kemudian suku ke N-nya UNA plus N-1B, lalu A-nya 4, UN-nya 67, sehingga N-nya bisa dicari. Lalu kita implementasikan begitu. UN, suku yang ke N berarti A plus N-1B, lalu 67 sama dengan 4, A-nya, bedanya 3, lalu dimasukkan, diperoleh. Lalu N-nya sama dengan 22, sehingga jumlah dari 4 tambah 7 tambah 11 tambah 13 sampai dengan 67 dicari sebagai berikut. Nah, ternyata ada 11 kali 71 begitu. Sehingga hasilnya 781 korek api. Nah, atau kita bisa kalau sudah peroleh hasil itu kita cek lagi dengan rumus dalam deret aritmatika, yaitu rumus jumlah suku ke N-nya begitu ya. Nah, ternyata setelah dimasukkan ke dalam rumus diperoleh hasilnya 781. N-nya dimasukkan, A-nya dimasukkan, 4, lalu UN, suku yang ke N-nya adalah 67. Nah, kalau bingung bisa melihat pada topik barisan
aritmatika. Atau deret aritmatika ya. Kalau barisan itu hanya urutannya saja, tetapi kalau deret itu sudah sampai pada penjumlahan pada barisan aritmatika tadi, maka disebut deret aritmatika. Maka silahkan nanti bisa melihat lebih lanjut topik yang berkaitan dengan baris dan deret aritmatika. Terima kasih. Semoga bermanfaat.